20 zona ekonomi khusus atau kawasan ekonomi khusus ini yang tadi Bapak sebutkan, mana yang kemudian bisa menjadi pilot project dan mana yang masih harus didorong, Pak? Nah, ini yang menarik, ada studinya LPM UI ini dengan Prospera dan yang lain-lain. KEK kita itu kan kalau kita kelompokkan berdasarkan nature of business-nya, gitu, bidang usahanya, itu kira-kira ada 9 KEK yang manufaktur ya, mungkin kalau daftarnya mulai yang Arun, Semangke, Galang Batang, Kendal, Gresik, kemudian MBTK, Bitung, Palu, Morote, Sorong. Ini ada kira-kira 9 yang manufaktur. Kemudian ada 2 itu yang KEK digital. Ada KEK itu yang sangat bagus growth-nya, bidang usaha di ekonomi digital. Itu adalah Nongsa Digital Park yang di Batam dan Singasari yang di Malang. Kemudian kalau yang KEK pariwisata itu ada 6 ya, mulai Mandalika, Tanjung Lesung, kemudian Kura-Kura Bali dan sebagainya. Nah, yang 2 itu yang sektor jasa lainnya. Ini agak unik. Contohnya yang BAT, Lion Group itu punya KEK khusus untuk jasa MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. Itu mereka di Batam besar sekali. Karena dari total hampir 800-an pesawat di Indonesia, sekitar 780, itu lebih 50%, sekitar 380-an punyanya Lion Group. Nah, sehingga Lion Group ini membuat KEK BAT di Batam khusus untuk MRO pesawat tadi. Nah, yang agak unik lagi juga, kita kemarin ada KEK Sanur. Itu adalah KEK jasa kesehatan. Seluruh BUMN terkait mensupport semuanya, sehingga nanti ada KEK jasa kesehatan di Sanur, nanti yang mungkin nanti kita bisa jelaskan kekhususannya, dan kita memang pengen menyasar supaya devisa di bidang kesehatan itu tidak keluar negeri semuanya. Jadi kira-kira ada 20 tadi. Nah, yang menarik dari manufaktur yang 10-an tadi, studi menyatakan bahwa untuk KEK yang kira-kira mereka bersinggungan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan juga secara infrastruktur logistiknya itu sangat bagus, itu perkembangannya jauh lebih cepat daripada sektor yang lain. Nah, itu ada 3 KEK yang kemarin dianggap sangat cepat sekali, manufaktur ya. KEK Gresik, kita tahu Freeport bangun 1 smelter saja dia 3 billion US dollar, 45 triliun, hanya 1 smelter. Belum yang lain di situ gitu. Nah, itu contoh manufaktur yang cukup besar pertumbuhan dan dominan di dalam kontribusi ke PDRB di daerah. Di Jawa Tengah juga yang KEK Kendal. Itu kan yang tadi saya cerita ada 94 industri di sana. Kemudian yang juga dianggap sangat bagus itu KEK Galang Batang. Galang Batang itu walaupun spesifik hanya smelter untuk bauksit gitu, tapi nilainya luar biasa. Sudah mampu mengekspor alumina sebagai bahan baku aluminium 2 juta ton. Sehingga 3 KEK itu kalau kita bicara success story sektor industri manufaktur, atau mau ngomongin hilirisasi gitu, itu contoh ya? Success story-nya itu adalah KEK Gresik, KEK Galang Batang. Dari yang tadinya seluruh ores kita diolah di luar negeri, begitu dipaksa diolah di sini, nilai tambahnya luar biasa, investasinya juga luar biasa, dampak ekonomi, tenaga kerjanya juga sangat luar biasa. Oke, Pak. Tapi kan ada ancaman begitu bagi KEK ini. Salah satunya mungkin penurunan muka air tanah yang sekarang sering kita lihat di Pulau Jawa begitu, Pak. Ini gimana nih, Pak? Nah, ini gini, begitu cerita. Kemarin kan kita mengundang Bapak para Menteri Pimpinan KL, termasuk kemarin Pak Prabowo, karena memang Universitas Pertahanan itu sangat eager membuat kajian mengenai bagaimana ketahanan ekonomi Pulau Jawa. Sebenarnya kemarin kita membuat seminar nasional untuk Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu tanggul laut. Ada tanggul pantai, ada tanggul laut. Dan sebenarnya itu sudah masuk di dalam PSN kita, Program Strategis Nasional. Nah, sebenarnya kita ingin juga menyampaikan bahwa pemerintah selain perhatian ke IKN, kan kita juga beberapa tahun ini kita fokus membangun IKN. Tapi jangan lupa, Pulau Jawa ini dalam konteks ekonomi, 57,12% ekonomi Indonesia itu ada di Jawa. Sehingga IKN adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi bisnis masih di Jawa. Karena 57,12%. Ada di Jawa. Di Jawa. Dan lebih 50% infrastruktur tadi ada di Pantura. Di pantai utara Jawa, mulai dari Banten sampai ke utara Jawa Timur.
Itu di situ banyak sekali, 70 kawasan industri, 5 KEK, kemudian pusat-pusat pertumbuhan. Infrastruktur ekonomi kita tuh di Pantura semua. Nah, dari kajian para ahli, itu terancam banyak hal, mulai banjir rob, penurunan air baku tanah, yang namanya land subsidence dan sebagainya. Itu terancam betul. Sehingga bukan hanya abrasi, tapi mereka nanti akan terancam bisa tenggelam. Beda dengan sisi selatan yang memang tidak ada ancaman itu. Padahal hampir separuh lebih itu di bibir Pantura. Ekonomi kita di situ. Iya, kalau itu nggak kita jaga, ya, 57% tadi akan terganggu semuanya. Karena itu kita ingin mengingatkan kembali sebenarnya. Selain kita pemerintah itu fokus ke IKN kemarin sebagai pusat pemerintahan, pemerintah juga tetap memperhatikan bagaimana menjaga sumber pertumbuhan ekonomi kita itu di sini. Kalau nggak kita jaga, habis semuanya. Ya. Tadi saya cerita infrastruktur apapun ada di situ. Ya. Ngomongin industri manufaktur di sepanjang Pantura semuanya. Sehingga kemarin mulai digulirkan konsep. Walaupun sudah ada di PSN, cuman kan tanggul pantai ini sudah berjalan. Ada beberapa pembangunan yang di utara Jakarta. Tapi tanggul laut kan masih kajiannya sudah ada, tapi perlu pembiayaan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini kan perlu waktu lama dan biayanya akan mahal sekali. Nah, tapi jangan salah, ini menjaga seluruh infrastruktur ekonomi kita gitu. Sehingga pemerintah dihadapkan pada pilihan memulai kembali. Sebenarnya sudah kajian ini sudah lama, sudah pasang surutnya banyak lah. Tim-tim nasional juga banyak. Sehingga kemarin Pak Menko, kemudian diskusi kebetulan Unhan itu sangat concern dengan masalah ini, sehingga kemarin Pak Menteri Pertahanan yang menyampaikan beberapa hasil kajiannya Unhan, didukung dengan menteri-menteri teknis LHK, PUPR, kemudian KKP dan sebagainya. Kita kemarin secara khusus mendiskusikan betapa pentingnya dalam jangka menengah panjang ngomongin yang namanya giant seawall tadi. Barangkali sekarang orang berdebat buat apa, masih banyak. Jangan salah, seluruh infrastruktur ekonomi kita harus dilindungi. Kalau tidak, bayangkan kalau 57% lebih ada di situ gitu. Jadi memang sangat penting untuk melindungi itu semuanya. Jadi sekarang sudah mulai ada kajian terkait pembangunan tanggul laut dan akan segera dimulai berarti ya Pak prosesnya. Baik, ya terima kasih banyak Pak Susi, informasi yang menarik sekali. Sehat dan sukses selalu Pak pastinya untuk Anda.